Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun di rumah aja, kita harus tetap berpakaian rapi, selayaknya kita beribadah di gereja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita percaya kuasa Allah berlaku dimanapun kita berada. Asal kita siap membuka hati kita untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita beri sorak-sorak bagi Allah kita. Luar biasa Tuhan, sama-sama kita angkat pujian. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Haleluya Yesus. Oh Kudus Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa,
Mari angkat suaramu, ditinggikan, agungkan Dia, tinggikan Dia. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, amin, yang berkuasa, yang bertahta. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Raja kami. Engkau yang bertahta di dalam kehidupan kami. Engkau yang bertahta di dalam keluarga kami. Engkau yang bertahta di tengah-tengah bangsa kami. Bahkan Engkau yang bertahta di atas segala bangsa di muka bumi ini. Engkau layak terima pujian. Engkau layak terima hormat kami. Engkau layak terima sembahan kami. Itulah sebabnya dalam ibadah kami pagi ini, kami mempersiapkan diri kami sebagai suatu persembahan hidup yang kudus berkenan di hadapan Tuhan. Dan ibadah ini Tuhan penuh dengan perkenan-Mu, ibadah yang penuh dengan kuasa-Mu, ibadah yang penuh dengan mujizat-Mu Tuhan, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkaryalah Roh Kudus dari awal hingga akhirnya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh kuat, roh yang intimidasi pada pelayanan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan kita. Sebelum kita bersorak-sorak bagi Allah kita, mari kita beri puji Dia, kita beri salam dulu. Sambil kiri kanan, katakan Tuhan itu baik.
pujian kita, sorak-sorak kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam baitnya Tuhan, hadirat Tuhan. Amin.
terus bertahan melewati hari-hari sampai Tuhan Yesus datang. Amin, haleluya Yesus. Nyatakan kuasa-Mu terus Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam apapun. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus sama-sama kita bangkit berdiri. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus Mari kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu Bapa pada hari ini.
kami masih diberi kesempatan nafas hidup untuk boleh beribadah kehadirat-Mu pada hari ini. Kami ingin menaikkan syukur terima kasih kami sebelum kami bersekutu dengan firman-Mu. Terima kasih kalau kami masih boleh ada atas kuat yang Tuhan berikan pada kami, atas pemeliharaan roh, jiwa, tubuh yang boleh berlaku sepanjang minggu ini. Kami ingin menghormati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami rindu diberkati oleh firman-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Olehnya Bapa berfirman-Bapa, kami siapkan roh jiwa kami untuk mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak berlalu demikian saja, melainkan boleh memperoleh sesuatu berkat untuk rohani kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kita yang siap diberkati firman, sama-sama katakan amin. Ya, kalau jemaat yang masih berdiri, silakan kita duduk. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Roma pasal 11 ayat 33 dan 34. Oke? Kalau jemaat sudah dapat, mari kita akan baca bersama-sama kedua ayat ini. Roma 11 ayat 33 mulai. Demikian bunyi firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihat? Jemaat yang dikasihi Tuhan, semerenungkan ayat ini dikatakan, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Begitu hebat Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan sudah terapkan di sini, mengingatkan kita bahwa tak terselidiki keputusannya, tak terselidiki apa yang menjadi ketetapan dan jalan-jalan Tuhan. Ketika saya sedang merenungkan pandemi Corona ini yang sedang masih berjalan di seluruh bumi ini, siapa yang dapat menyelidiki bahwa kapan dia akan selesai? Firman Tuhan katakan terlalu dalam, tidak mungkin kita dapat menyelidikinya. Siapakah kita manusia ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi pemikiran saya. Ternyata kita tidak bisa memikirkan apa yang Tuhan Yesus pikirkan, yang sudah tersirat di dalam kebenaran firman-Mu. Jangan engkau selidiki Tuhan. Siapakah kita ini manusia? Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan kata Matius 20 ayat 18 dikatakan, segala kuasa ada di dalam tangannya, baik yang di surga, baik yang di bumi ini. Saya diamkan sejenak untuk perkara Corona ini. Dan saya berkata, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, carilah menurut kehendak-Mu, bukan kehendak manusia. Tak terselidiki kapan berhenti, biarlah menurut kehendak-Mu saja yang jadi. Saya tidak terlalu jauh untuk mengungkapkan hal ini. Hanya saya ingin ungkapkan bahwa tak terselidiki keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalan. Itu yang ingin saya renungkan bersama jemaat yang ada di rumah pada pagi hari. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Begitu luar biasanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada ayat yang lebih dahsyat lagi ketika saya merenungkan 1 Korintus 6 ayat 19-20. Saya minta Ibu tolong membacakan ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan,
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke, kita kembali ke ayat 19. Saya ingin ulangi di sini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Ketika saya ingin merenungkan firman Tuhan ini, siapakah kita manusia ini? Apakah kita ini manusia orang baik-baik? Manusia yang luar biasa, sehingga Tuhan mau ingin menaruh, menghembuskan Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita, dan Dia ingin menjadikan kita menjadi baitnya. Begitu luar biasa. Ayat 20 tolong ditampilkan. Dan Dia ingin membeli kita dengan harga yang lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Siapakah kita ini? Kita manusia yang berdosa awalnya, tak terselidiki jalan-jalannya Tuhan. Sering ada kita dengar bahwa apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak timbul dalam hati itu yang Tuhan beri. Inilah ayatnya. Jangan campur baurkan itu oke dengan perkara jasmani. Saya tidak pikirkan tiba-tiba saya mendapat keuntungan. Bukan itu maksud Tuhan. Itu sesuatu berkat yang hanya sementara. Tetapi kalau Dia tahu menghembuskan Roh Kudusnya dalam hidup kita, ini tidak dapat kita pikirkan. Siapapun Dia ingin datang melayani kita. Dia ingin taruh Roh Kudus dalam hidup kita. Apa tujuan Roh Kudus itu? Kita baca Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Oke. Firman Tuhan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada Roh Kudus yang akan membantu kita dalam kelemahan kita. Ternyata Tuhan tahu setiap kehidupan insan manusia banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tanpa ada Roh Kudus yang menjadi penolong dalam kehidupan kita, doa kita pun adalah doa yang semrawut, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa dengan sesuai kehendak kita naikkan, tanpa ditutup dengan jadilah menurut kehendak-Mu. Bunyinya sama seperti doa, tapi sebenarnya dasarnya itu bukan doa, karena bukan dari kehendak Tuhan. Tuhan menaruh Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Luar biasanya. Kita bisa menyatu dengan Tuhan lewat Roh yang kudus. Oke, dalam Efesus 1:14. Efesus 1 ayat 14. Oke. Firman Tuhan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu menolong kita, menuntun roh jiwa kita sampai kita bisa mencapai penebusan, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu luar biasanya kita sebagai orang yang percaya Yesus. Begitu luar biasanya kita, tidak saya sampai pikirkan, ternyata hidup saya hari ini, saya tidak hidup sendirian. Dia ada di dalam saya. Setiap saat, bahkan sepanjang hari, bukan sekedar bertamu, tetapi Dia mau hidup sepanjang masa dalam hidup kita. Dia ingin menuntut kita, bukan tengah dunia ini saja, tetapi sampai dunia yang akan datang. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 20. Yohanes 14 ayat 20. Firman Tuhan,
Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Luar biasa. Satu waktu orang yang mengerti firman Tuhan tahu bahwa kamu tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Kita menyatu dengan Tuhan pada hari ini. Kita harus tahu status kita bahwa kita ini juga adalah bagian daripada roh-roh yang kudus itu. Kita ini adalah anak-anak daripada Allah sendiri. Inilah baik Allah yang Tuhan buat dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menyatu dengan Dia. Kamu adalah baik Allah. Seluruh jemaat mendengar firman Tuhan, kamu adalah baik daripada Allah. Hari ini kita bisa tahu. Hari ini kita bisa gunakan apa itu baik Allah. Ketika kita tidak bisa berkumpul di gereja, tetapi Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, aku telah hadir di tengah-tengah kamu. Kita ini adalah baik Allah. Sekalipun kita beribadah di rumah dan bersyukur dalam firman Tuhan, kita ini adalah baik Allah. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Cuma dikasih Tuhan. Kalau kita ini adalah baik Allah, saya ingin mengungkapkan ada 4 bahagian yang harus kita pelajari. Pertama, di dalam kalau kehidupan kita sadar bahwa ini adalah baik Allah yang akan dituntut untuk hidup yang kekal. Baik Allah itu harus ada firman Tuhan setiap hari. Oke. Baik Allah harus ada firman Tuhan. Begitu pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ada satu peristiwa di dalam Lukas 7 ayat 7. Firman Tuhan, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Firman Tuhan katakan, tetapi katakan saja sepatah kata. Setiap perkataan firman Tuhan, setiap perkataan Yesus, di situ ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Dengan peristiwa Lukas 7 ayat 7 ini. Langsung anak itu sembuh. Katakan sepatah kata saja. Betapa pentingnya firman Tuhan itu bagi setiap baik Allah. Kalau tanpa firman Tuhan tidak ada sesuatu yang terjadi. Tetapi ketika ada sepatah kata firman Tuhan, itu yang akan menjadi menolong dalam kehidupan kita. Yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah bisa dikuatkan. Haleluya, karena firman. Cari ayat firman sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang berkekurangan bisa diberkati oleh Tuhan. Yang tidak punya damai sejahtera akan memperoleh sukacita dari Tuhan. Mari kita teliti Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Oke, kalau tampil ke ayat 2, saya ingin baca ulang. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Belum ada sesuatu reaksi terjadi buat bumi ini pada waktu itu. Firman Tuhan kata masih kosong, masih gelap gulita, menutupi samudera. Roh Allah melayang-layang. Roh Allah cuma melihat bumi yang kosong itu, yang sedang kosong dan gelap itu. Tapi ayat 3. Berfirmanlah Allah. Betapa pentingnya firman Tuhan itu. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tanpa firman Tuhan tidak ada suatu perubahan kehidupan rohani kita. Makanya kenapa banyak anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat orang Kristen tidak mengalami kuasa firman, karena tidak punya firman yang diucapkan. Walaupun Tuhan katakan kamu adalah baik Allah, tapi baik Allah harus ada firman setiap hari.
Ketika berfirmanlah Allah, jadi terang. Lalu terang itu jadi. Mengandalkan Roh Kudus tanpa firman tidak bisa. Firman itu menjanjikan dan Roh Kudus membuktikan. Jadi setiap jemaat saya imbau dalam kesempatan ini tetap harus ada firman di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mengalami suatu perubahan dalam kehidupan rohani kita. Hal yang kedua yang ingin saya katakan, harus ada doa dan penyembahan. Di dalam bait Allah harus ada doa, harus ada penyembahan. Bukan di gereja, bukan pada hamba-hamba Tuhan saja, tetapi setiap jemaat yang menganggap bahwa aku ini adalah bait Allah, ada roh Allah dalamnya. Harus ada doa, harus ada penyembahan. Oke, Matius 26 ayat 41 kita baca. Oke. Matius 26 ayat 41. Firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini peringatan Tuhan buat jemaat yang tahu bahwa dia adalah bait Allah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Walaupun ada Roh Kudus dalamnya, tapi kalau kita malas, kita tidak berjaga-jaga atas roh jiwa kita, bisa kita jatuh dalam pencobaan. Tidak ada manusia siapapun yang kuat, yang hebat, tidak ada, tanpa dia berjaga-jaga di dalam doa. Hati-hati di hari yang terakhir. Mereka bisa undur, mereka bisa kandas. Ketika kita pelajari ada di sini, saya catat di sini kita melihat Yudas, kita sudah tahu, imannya kandas dalam perjalanan karena terpengaruh dengan perkara-perkara materi. Padahal dia adalah murid yang bergaul dengan Yesus, tetapi tidak berjaga-jaga. Dia terseret. Kita baca Lukas 22 ayat 3. Lukas 22 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Begitu seramnya murid Tuhan namanya Yudas, karena tidak berjaga-jaga atas roh jiwanya, tidak berdoa dengan baik. Pencobaan yang paling berat adalah ketika kita meninggalkan Tuhan Yesus. Bukan karena kurang makan, bukan karena ketelanjangan, bukan karena penderitaan. Ini asli pencobaan. Dia ingin meninggalkan Tuhan dan mengkhianati Tuhan. Di ayat lain berkata, bahkan dikatakan bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus dengan uang 30 keping. Hati-hati. Semua yang diciptakan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini sewaktu-waktu bisa berubah tanpa kita berdoa dan berjaga-jaga. Siapakah itu malaikat Lucifer? Dia dulu rekan sekerja dengan Tuhan, tetapi dia bisa menjadi iblis dan dia dicampakkan ke dunia ini. Semua bisa berubah, malaikat aja berubah. Jangan kira pendeta apalagi jemaat bisa saja kandas tanpa kita berjaga-jaga atas roh jiwa kita. Olehnya, firman Tuhan ingatkan kita pagi hari ini, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu tidak jatuh di dalam berbagai macam pencobaan. Kita lihat satu peristiwa yang lain. Matius 26 ayat 3-4.
ayat keempat. Ya. Firman Tuhan 34 ya. Matius 26 ayat 34. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." 35. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Cuman kasih Tuhan. Siapa itu Petrus? Kalau dia berbicara berapi-api berkobar-kobar. Khotbah yang berkobar-kobar belum tentu ada jaminannya kalau tidak berdoa dan tidak berjaga-jaga dalam kehidupan Tuhan kita. Kata Petrus, sekalipun aku harus mati, begitu hebatnya. Tetapi Tuhan katakan, omongan yang keluar dari mulut ini tanpa disertai dengan tuntunan Roh Kudus, kita tidak ada apa-apanya. Kita cuma mengerti firman, tapi tidak mengalami kuasa firman itu sendiri. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, oh luar biasa. Ada satu hamba Tuhan saya dengar, dan mereka mau melayani, berani mati, tapi kalau bisa mereka lebih takut kalau lapar. Kalau tidak ada Roh Kudus, Tuhan tidak menjadi penolong dalam kehidupan kita. Kata-kata kita menjadi hamba. Siapa yang tahu? Tuhan tahu. Apakah itu keluar dari tuntunan Roh Kudus? Ada emosional kita. Diingatkan kita berjaga-jaga, dan hendaklah kita belajar menyembah Tuhan juga. Oke? Kita baca Yohanes 4 ayat 23-24. Firman Tuhan, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Firman Tuhan ini ada kalimat dikatakan ayat tolong 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki. Jangan dibatalkan kalau memang Bapa yang menghendaki. Ya. Ini Bapa yang menghendaki. Penyembah-penyembah demikian. Oke? Jadi harus ada doa dan penyembahan. Kenapa? Saya catat sini ayat, ada satu ayat tulisannya, 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Oke, kami baca. Firman Tuhan, "Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia." Oke. Ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenarannya, firman Tuhan katakan, kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Kita tidak terpisahkan. Rohnya dengan rohnya kita menjadi satu. Tapi siapa mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kita bisa duduk bersama-sama, tapi belum tentu kita satu roh. Makanya visinya selalu beda. Tidak sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Kita mempunyai banyak guru, ratusan bahkan ribuan, Tuhan katakan. Tapi jangan lupa, kita cuma memiliki satu Bapa. Jangan kita keluar dari kehendak firman Tuhan. Menjadi satu roh dengan Tuhan. Kalau kita menjadi satu roh dengan Tuhan, sikap kita berdoa kita tahu. Sikap kita bermohon kepada Tuhan kita tahu caranya. Harus sesuai dengan Roh Kudus, bukan sesuai dengan kehendak kita. Oke. Hal yang berikutnya, hal yang ketiga. Oke. Hal yang ketiga, kita perlu baik Allah itu selain daripada firman, doa dan penyembahan, harus ada pujian. Oke. Mari kita baca Mazmur 22 ayat 3.
Mazmur 22 ayat 3. Firman Tuhan, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Oke, rupanya ayat ini mulai saja. Yang ayatnya demikian. Allah bersemayam di atas puji-pujian kita. Allah bersemayam di atas puji-pujian. Jadi ketika kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan itu bisa hadir di tengah pujian kita. Ketika hadirat Tuhan hadir di tengah puji-pujian kita, kita akan melihat satu reaksi. Apa pengertian puji-pujian? Apa akibat dari puji-pujian? Kita baca Kisah Rasul 16, 25-26. Firman Tuhan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Begitu luar biasanya ketika berdoa disertai dengan pujian. Paulus dan Silas dalam penjara terbelenggu tanpa digergaji itu jeruli penjara bisa terlepas sendiri karena pujian. Kalau kehidupan kita selalu ada pujian di atas, Tuhan bertahta di atasnya, Dia akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Dahsyat luar biasa bagi mereka yang tahu memuji Tuhan. Tidak ada alasan bagi jemaat yang tidak bisa tahu kata saya tidak bisa memuji Tuhan. Kau nyanyi haleluya 12 kali itu bisa. Tidak sulit kok. Engkau akan mengalami puasa dalam pujian. Selain daripada itu, makanya Tuhan berkata dalam Mazmur 66 ayat 8. Oke. Mazmur 66 ayat 8. Firman Tuhan, pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Pada pagi hari ini, firman Tuhan datang kepada jemaat di Hermon. Pujilah Allah, hai bangsa. Pujilah Allah, hai jemaat Bukit Hermon. Perdengarkanlah puji-pujian itu kepada. Dan di situ engkau akan mengalami kuasa, mujizat daripada Tuhan. Baik Allah ada beberapa yang saya sudah uraikan. Yang terakhir, baik ayat itu harus ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selain daripada firman Tuhan, selain pada kita berdoa dan menyembah, selain daripada pujian itu, saya tambahkan di sini kita perlu menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 54 ayat 23. Mazmur 54 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23. Firman Tuhan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Sebanyak kasih Tuhan, ketika kita datang menghadap kepada Tuhan, jangan kita datang dengan tangan yang hambar, tangan yang kosong, tetapi bawalah satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan katakan, jalan keselamatan dari Allah akan diperlihatkan kepada kita. Sebanyak kasih Tuhan, ini yang saya bisa sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Kita sebagai jemaat yang ada baik Allah di dalam, ada Roh Kudus dalamnya, terapkan itu. Ada firman, ada pujian, ada doa, ada syukur kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kehidupan kita akan lebih beda karena di hati dalam hidup kita.
Amin buat firman Tuhan. Baik, kita angkat pujian ini dan kita naikkan syukur kita. Haleluya. Kasih setiamu yang kuasa lebih tinggi dari langit biru, kebanggaanmu yang tak kau lihat dari Biarlah kebenaran firman-Mu pagi ini membawa hidup kami untuk lebih bersungguh-sungguh, untuk lebih berjaga-jaga di akhir zaman ini, bahkan di tengah-tengah pandemi ini. Engkau Bapa yang hebat, Engkau Bapa yang baik. Kami percaya anugerah berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan biarlah apa yang menjadi bagian kami untuk terus merenungkan firman-Mu, untuk memberikan pujian kami, penyembahan kami
bahkan ucapan syukur kami hari demi hari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang memulihkan kami, bahkan Tuhan yang memulihkan bangsa kami, Tuhan yang menyembuhkan Indonesia dari virus corona ini. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan, karena sekali lagi Engkau Bapa yang baik. Setiap lutut bertelut dan tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah bangsa kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa Indonesia, bahkan belas kasihan Tuhan atas gereja-gereja-Mu, bahkan mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menangguhkan kebenaran firman-Mu. Urapan Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir bagi hamba-Mu, bahkan atas seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Seberapa kita diberkati oleh firman Tuhan, mari lambaikan tangan. Haleluya Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saatnya kita siapkan persembahan kita. Mari kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang ingin mengembalikan persepuluhan dan persembahan ada di layar. Mari sama-sama kita lihat nomor rekening. Kalau kita mau transfer, silakan. Puji nama Tuhan. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama. Haleluya.
diakhiri pada kami Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami kepadamu, karena Engkaulah yang menjadi pokok ibadah kami, pokok keselamatan kami. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami berdoa kuasa Tuhan saat ini turun atas setiap anak-anak-Mu, turun atas setiap keluarga-keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap mengalami pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan penyediaan Tuhan. Engkau tidak akan mempermalukan kami Tuhan, orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Engkau yang memelihara kami, dan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil, bahkan beruntung di dalam Tuhan. Tuhan menyertai keluar masuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melepaskan kami dari segala penyakit, dari segala kuasa-kuasa iblis, jerat-jerat maut, bahkan dari virus corona, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan saat ini kami mengangkat hati kami. Berkati mereka yang sudah memberikan persembahan syukur mereka, bahkan yang mau mengembalikan milik-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak pernah gagal. Firman-Mu ya dan amin. Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati anak-Mu berlimpah-limpah. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah segala berkat anugerah berlimpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manusia dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.